Relokasi Kalijodo kian menjadi perbincangan hangat. Meskipun keberadaannya sudah diketahui sejak 1970-an silam, namun nama Kalijodo kembali mencuat setelah adanya kecelakaan maut pada 8 Februari pekan lalu. Hashtag Kalijodo pun menjadi trending topik di media sosial Twitter. Menurut @JJ_Rizal, kalau karena peruntukannya ruang hijau, mengapa cuma Kalijodo yang digusur? Ada mall, hotel yang peruntukannya juga sama kok tidak. Kemudian menurut @Tafalemon, action belum ada, hanya rencana, baru ide, sebatas omongan belum juga dikerjakan, sanjungan setinggi langit. Hashtag Kalijodo. Lalu menurut @ja_ndaf, hati-hati @basuki_btp. Kalau mau bongkar Kalijodo, coba sore-sore nyamar ke sana. Dari mana aja yang datang minta setoran. Hashtag geger Kalijodo. Yang terakhir menurut @hasbi_asga, saya sepakat penutupan lokalisasi, tapi tidak setuju dengan penggusuran, penghancuran rumah warga, perampasan hak hidup warga. Hashtag Kalijodo. Pak Haidir, kalau kita tadi melihat Bapak sekarang sudah melayangkan SP1 nanti hingga SP3 dan lalu penggusuran, persisnya kapan penggusuran Kalijodo ini akan dilaksanakan? Kami nunggu dari wali kota setempat selaku penanggung jawab. Iya. Kami pada prinsipnya dinas sosial ketika nanti tim sudah melakukan pembongkaran, kami siap melakukan rehabilitasi sosialnya. Oke, silakan Pak Nawawi. Mestinya itu pertama ada sosialisasi dulu dan itu berulang-ulang. Jangan langsung main SP3 peringatan, itu kan udah intimidasi tuh. Tapi kan kemarin sudah ada sosialisasi dari wali kota Pak Nawawi. Bukan sosialisasi itu, mereka itu hanya datang membangun posko, terus masang-masang nempel-nempel itu kan. SP1 itu peringatan Pak. Berarti kan sosialisasi dengan masyarakat, dialog dengan masyarakat itu, baru langsung mungkin ada peringatan-peringatan setelah ada kesepakatan. Betapapun kesepakatan itu enggak 100% penuh gitu ya. Yang kedua, hindari betul kegiatan penggusuran itu terjadi seperti di Kampung Pulo. Dilihat orang juga tidak enak betul. Masa sih tentara suruh berhadapan gempur perang sama rakyat kayak begitu. Mereka kan digaji oleh rakyat gitu. Yang kedua lagi, ada alasan bahwa nanti orang yang punya KTP Jakarta akan dikasih rumah susun. Anda tahu, Kampung Pulo itu yang dapat kunci rumah susun itu sekitar 500. Sementara yang 400 sekian sampai sekarang juga belum dapat kunci itu. Itu kan jadi persoalan. Artinya itu bisa menjadi modus baru Pak Nawawi, seperti itu? Iya, iyalah. Gitu. Seolah-olah betul bahwa nanti semua akan dapat rumah susun dan sebagainya gitu. Itu Kampung Pulo ternyata juga masih persoalan. Karena hanya sebagian yang dapat itu. Nah, oleh karena itu saya sarankan pertama lakukan sosialisasi, lakukan dialog itu dengan baik. Kalau perlu kita lihat pengalaman Bu Risma yang di Surabaya itu, dia cukup bagus gitu ya. Dia sampai datang ngobrol dengan warganya semakin itu bisa dilakukan. Ini kan gara-gara Fortuner nabrak, soalnya mendadak langsung bikin program akan digusur mendadak. Baik, sosialisasi sudah ada, namun dialognya belum ada. Seperti itu, Pak B melihatnya? Sehingga ya, kita harus mengadu ke Komnas HAM. Kalau untuk Kalijodo memang itu yang melakukan adalah aparat di bawah. Kan dia ada jajaran kecamatan, ada jalan kelurahan, tidak gubernur. Kalau gubernur di Jakarta itu dulu memang dialog sebelum Ibu Risma diberanakin, Gubernur Sumarno itu sudah berdialog waktu menggusur Kaligot di Kebonjeruk. Jadi dia tidak sangat istimewa untuk kita bunyikan namanya di forum yang terhormat ini. Jadi karena itu menurut hemat saya yang harus dipikirkan terutama oleh Bapak kita Haidir ini adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Bagaimana kalau itu barang-barang dari Bangkok masuk, ya kan? Barang-barang dari Filipina masuk. Nah, apakah itu juga kalau dijangkau sama dinas yang lain, Pak Haidir mau bina apa enggak? Nah itu. Saya setuju gitu ya. Kehormatan bangsa kita perlu kita tunjukkan pada negara lain. Betul gitu. Tapi jangan lupa kita juga memikirkan nasib mereka gitu aja. Bukan tidak setuju, silakan. Tapi kan Pemprov sudah akan merehabilitasi mereka, memberdayakan mereka. Kayak apa memberdayakannya? Di pulang kampung. Kalau bagi non DKI, sementara bagi DKI mereka akan. Kalau bisa pulang kampung nyari duit di kampung enak, mana mau ke Jakarta? Kan mereka kan tidak ada pencaharian di kampung, makanya kalau seperti itu salah dari Pemda setempat atau Pemda Jakarta, Pak Nawawi? Ya, tidak perlu kita saling menyalahkan.
Kan bisa koordinasi antara pemerintah Jakarta, pemerintah daerah Jakarta dengan provinsi-provinsi lain. Itu sudah biasa dilakukan kerjasama semacam itu bisa. Biasa Pak. Maksud saya, jangan gara-gara Fortuner nabrak orang meninggal, langsung dadak sontak bikin program akan menggusur. Begitu kan itu. Di program dulu lah, ada planningnya dulu lah. Saya konfirmasi ke Dinas Sosial. Apakah sebenarnya ini masalah ini hanya gara-gara Fortuner atau memang sudah di planning sejak lama, Pak Haidir? Kalau kita dapat informasi dari pimpinan kita, sebenarnya udah diagendakan jauh-jauh. Sejak lama. kapan? Persisnya? Itu hanya kita memprioritas dulu kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas, seperti penanggulangan banjir, kemudian kemacetan. Nah, kebenaran saat ini pas momennya saja bersamaan dan kejadian tersebut, benar kita mau membuka itu kan ruang terbuka hijau ya, RTH-nya itu kita akan sesuai dengan fungsinya. Nah, sebenarnya rencana penggusuran ini sejak kapan sih mulai bergulir di dari Pemda? awal statement Pemda ini sudah ada, kita sudah menjadwalkan akhir tahun lalu atau sebelumnya sudah mulai bergulir? dari jauh-jauh hari. Karena itu kan ruang terbuka hijau. Kita akan sesuai dengan fungsinya. Hanya pentahapannya untuk realisasi terhadap penggunaan ruang RTH-nya itu baru saat ini. Itu. DPRD bisa terima jawaban ini? Tidak melakukan sosialisasi dulu, tentunya masang SP. Itu persoalannya Pak. SP itu kan bagian dari tahapan dulu. Mestinya kan sosialisasi dulu dengan masyarakat, kita undang para tokohnya, semua preman juga diundang aja, kita ajak dialog semuanya gitu. Apakah perlu Babe seperti itu melihatnya kondisinya? Iya begini, kalau kan refleks ya Pemda DKI ya. Ya. Di pusat juga refleks kan, ada kemacetan, kereta api si cepot kan gitu ya kan, itu kan refleks semua ya kan. Jadi sekarang ini musimnya refleks, jadi kan ada Fortuner refleks. Tapi bukan berarti infrastruktur administrasi tidak bersiaga. Beliau sudah bersiaga, jadi tinggal dipukul gong, ya Kalijodo. Ya. Maju beliau. Benar. Pukul gong lagi, ya si cepot, kagak bergerak. Jadi Babe tidak setuju dengan pernyataan dari DPRD DKI Jakarta seperti itu? Apa DPRD mana? Sosialisasinya belum ada. Iya, sosialisasi itu perlu tetap. Yang artinya kan yang kita hadapin kan manusia. Mungkin setahu saya sosialisasi itu sudah mulai. Bahkan kami sudah mendirikan posko di sana. Poskonya baru kemarin atau sudah sehari sebelumnya? Ya jelas posko tersebut ya untuk menampung aspirasi terhadap masyarakat terhadap SP1 tersebut. Berapa banyak posko Pak Haidir yang ada satu posko karena iya memang satu posko itu yang didirikan oleh wali kota setempat, wali kota utara. Utara ya? Iya. Ada yang nginep nggak di situ? Ada jaga. Ada yang jaga. Jadi setiap usulan dari mereka dicatat oleh petugas jaga seperti itu mekanismenya? Segala permasalahan yang ingin disampaikan silakan di sana di posko. Oh, itu fungsinya. Fungsinya itu. Disampaikan dalam bentuk tertulis atau surat? Silakan. Mau tertulis atau mau langsung. Dan sejauh ini sejak dibuka sejak kemarin sudah berapa banyak masukan dari masyarakat? Data yang pasti kami belum dapat. Yang jelas posko itu sudah berdiri. Sampai kapan posko itu akan berdiri? Sampai pelaksanaan ini berjalan. Oke, kalau tadi kita melihat perkembangan terbaru dari lapangan, mereka masih tetap menolak. Apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Yang jelas kita melakukan sosialisasi lebih lanjut. Apakah akan menambah posko? Tidak mungkin, kita lakukan secara humanisme lah. Itu yang kita cegah. Atau mungkin wali kota lebih sering lagi datang ke sana untuk bertemu? Ada rencana seperti itu? Salah satunya. Kita lebih mencegah terjadinya konflik, kita lebih humanisme. Pak Haidir, saya mau tanya nih, kok yang repot Walkot Jakarta Utara terus? Saya belum baca di koran Walkot Jakarta Barat. Karena wilayah yang paling luas itu utara, Pak. Ya jangan gara-gara cuma dia satu RT, dia kagak Barat ngurus. ada satu RT. Iya. Gitu. Ya, memang seharusnya keterpaduan. Iya dong. Jadi kalau perintah dari Pak Gubernur kita, kedua wali kota saling terpadu untuk menyelesaikan Kalijodo ini. Gitu. Pak Nawawi, puas dengan statement itu atau masih ada yang mengganjal? Bukan. Saya hanya ingin saja Pak, supaya kan tidak ada karena kita punya kekuasaan, seolah-olah rakyat itu hanya manggut saja, dipercaya apa enggak. Silakan aja. Saya tidak akan tidak mengatakan setuju atau tidak setuju. Saya dari awal mengatakan selama dasar pertimbangannya adalah untuk kebaikan Jakarta. Jakarta menjadi nyaman, menjadi hijau, menjadi asri, menjadi indah. Siapa yang tidak ingin Jakarta Tapi masalahnya Pak Nawawi belum yakin alasan seperti itu dikemukakan. Iya, karena apa? Ternyata kan Kampung Pulau juga bawa dampak persoalan sampai sekarang kan. Kampung Pulau masih ada sekian 400 lebih
penduduk yang tidak dapat kunci rusunawa ternyata. Ini juga persoalan. Nah, jangan terjadi semacam itu. Belum lagi cara penggusurannya, actionnya itu tidak enak ditonton oleh kita. Apakah ada rencana dari DPD untuk memanggil gubernur, Pak? Kami belum ada rapim ya antar fraksi gitu ya. Jadi belum. Saya juga mendadak, kebetulan dihubungi mendadak kan tadi itu sehingga ke sini. Jadi belum bisa membawa informasi bahwa DPRD kayak apa sikapnya belum bisa. Dan kan ada aspirasi dari DPRD disampaikan ke Pemprov seperti apa Pak untuk masalah Kalijodo ini? Itu biasanya dari Komisi A ya. Saya ada di Komisi E. Saya cerita dampak sosial. Karena kebetulan di Komisi menangani masalah sosial gitu ya. Kalau masalah pemerintahannya, Satpol PP yang akan menggusur, gandeng polisi, gandeng tentara, itu urusan di Komisi A gitu aja. Jadi saya bicara malam ini adalah bicara masalah sosial, dampak sosial dari penggusuran itu pasti dipikirkan. Baik. Ya mereka udah hidup berpuluh-puluh tahun, bisa cari nafkah di situ, anaknya sekolah, itu kan harus dipikirkan. Bukan sekedar pulang kampung, di kampung gak ada kerjaan, balik lagi di sini jadi PMKS lagi kan. Tidur di gelandangan nanti di bawah. Dan itu tidak diantisipasi oleh Pemprov DKI Jakarta perlu itu, harus pikirkan semacam gitu dong. Nanti kan itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah baru lagi. Bukan tanpa masalah. Iya. Pak Haidir, hari ini ada rapat koordinasi di Polda Metro Jaya. Apakah Pemprov DKI Jakarta juga dilibatkan? Dilibatkan, tapi sampai sejauh ini saya perkembangannya belum menerima informasi. Ya itu yang saya belum bisa sampaikan. Itu sektor yang menangani langsung dari pihak, tadi benar dari Pak Nawawi dari Komisi A, nah berarti dari bidang pemerintahan yang ikut rapat itu. Kalau saya kan di bidang kesejahteraan sosial. Gitu. Artinya belum ada informasi saya belum dapat informasi apa lebih timeline-nya atau ya, waktu belum dapat persisnya? informasi lebih lanjut tentang itu. Baik, Babe, kalau Babe melihat masalah Kalijodo ini, sebenarnya ini masalah kecil atau masalah besar yang akhirnya bisa menjadi menyita perhatian masyarakat Jakarta? Bisa seru karena kan beda dengan kampung pulau ya kan, dia material bangunannya kan bisa diengget. Kalau yang ini mau nggak mau pakai bulldozer, mau nggak mau pakai crane, makanya saya bilang bisa seru gitu kan, bisa macam-macam penafsiran. Iya. Apakah sebenarnya masalah Kalijodo ini justru dipolitisasi jelang Pilgub 2017? Enggak, saya nggak kaitkan ke sana lah. Bagaimanapun juga pemerintahan harus bekerja melayani masyarakat. Nah itu nanti supaya dipahami, dia pasti kalau keren sih masuk ya, yang pakai tulale tuh masuk, terus apa namanya Rasulullah bulldozer masuk. Yang jelas nggak bisa pakai galah kayak orang ambil saok ya, dirojok-rojok karena dia rumahnya batu, dicor gimana? Ya, artinya rumah batu itu menandakan mereka memang sudah lama maka tinggal di situ. Itulah kan? mereka dibujuk, diyakinkan supaya meninggalkan tempatnya, kan gitu. Baik, apa yang akan Babe katakan pada Gubernur DKI Jakarta supaya permasalahan ini bisa selesai dengan cara-cara yang tidak anarkis? Artinya kita Pancasila lah ya, kita sila kemanusiaan yang adil dan beradab kita junjung tinggi. Bagaimanapun juga kesalahan dan kealpaan mereka menduduki tanah negara, ya kan, tanah inspeksi kan gitu orang Betawi bilang, salahnya tapi dia kita layani secara kemanusiaan, diimbau baik-baik karena mau nggak mau mesti pakai alat berat. Baik, begitu. Baik, Babe Ridwan Saidi, Pak Haidir dan Pak Nawawi, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Talk to Ains malam ini. Dan pemirsa, akhirnya kami sudahi perbincangan kita malam ini. Talk to Ains masih akan kembali besok malam dengan topik yang berbeda. Saya Aryo Ardi Nurdiri, terima kasih dan sampai jumpa.